Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sukacita sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah RPD online service. Bersama saya Sheryl, host Anda minggu ini. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggurmu dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah kita senantiasa melekat dalam Tuhan supaya hidup kita senantiasa berbuah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita saksikan informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati untuk bersatu dalam doa. Kami bawa doa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami dari Gembala Sidang Bapak Niko Nyotoro Harjo. Tuhan berkati dan mengurapi dengan urapan yang baru. Tuhan pakai dalam era Pentakosta ketiga. Berkati juga keempat wakil gembala. Kiranya Tuhan terus berikan kesatuan hati untuk menopang pelayan Gembala Sidang. Kami juga berdoa untuk keluarga besar GBI Rayon 2 Bandung. Kiranya Tuhan juga memakai Rayon 2 Bandung dalam dimensi yang baru dan juga penuaian terjadi di atas Rayon 2 Bandung. Kami bawa juga Gembala GBI Restorasi Pondok Daud, Bapak Alex Halim. Terima kasih untuk gembala yang Tuhan tempatkan bagi kami di GBI RPD. Kiranya Tuhan mencurahkan roh hikmat dan wahyu, hati Bapak turun atas gembala kami. Tuhan juga urapi sehingga ada terobosan-terobosan yang baru terjadi. Tuhan juga berkati para pelayan-pelayan Tuhan di GBI RPD. Kiranya terus ada kesatuan hati untuk melayani jiwa. Tuhan juga berkati jemaat di GBI RPD. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan, Engkau menjamah jemaat-Mu di GBI RPD. Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia. Shalom atas Indonesia, damailah Indonesia, sejahteralah bangsa ini. Penduduknya diberkati Tuhan lewat dari pemerintahan pusat sampai daerah dan diberikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia diselamatkan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya janji firman pasti digenapi dan kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bangun kesatuannya. Kau akan lihat kemuliaan, hidupnya kedua. Karena Bapa sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan.
Shalom saudaranya Tuhan. Setiap rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan mujizat buat setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia saudara. Syarabakara baralabaya ralabaya syiriana baralaba. Oh rabaya shikara makana mayaraba. Kami percaya Roh-Mu yang tidak terbatas, yang sanggup menembus ruang dan waktu, sanggup menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Shalom ya Rama. Ya Rama, ya Rama. Yesus, kami puji nama-Mu. Kau Allah yang besar. Haleluya.
percaya Engkau Allah yang besar, yang sanggup mengadakan mujizat buat setiap kami umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kau memulihkan setiap kami, Kau menguatkan setiap kami. Oh, ajaib Engkau Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And though we sing how great is our God. Mari katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And though we sing
Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita boleh berada bersama-sama kembali dalam ibadah online ini. Saya percaya bahwa saudara kita semua ada dalam suasana sukacita. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama, karena itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, hidup kita, supaya kita diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Mari sebelumnya saya mengajak umat Tuhan, kita sama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena anugerah dan pertolongan-Mu kami masih ada sampai pagi hari ini. Tuhan, kami berikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Engkau menjaga, melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk bersama-sama beribadah lewat ibadah online ini. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan akan merubah hidup kami. Lewat firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan buat umat Tuhan pagi hari ini. Sama percaya firman Tuhan yang akan bertumbuh di setiap hati kami. Firman Tuhan yang akan menjadi rema, memberkati kami semua, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih, berbicaralah untuk kami semua pagi ini lewat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan memberkati saudara, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama akan baca satu firman Tuhan. Kita akan baca dari Ibrani 12 ayat 1. Kita akan baca satu ayat saja. Saya akan baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak ilustrasi dan gambaran yang digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang mengiringi Tuhan. Salah satu gambaran yang ditunjukkan oleh Alkitab adalah tentang sebuah perlombaan iman. Saudara, gambaran ini hendak menunjukkan bahwa hidup orang percaya seperti berada dalam sebuah arena atau gelanggang perlombaan. Di dalam arena atau gelanggang perlombaan ini hanya ada dua kemungkinan yang terjadi, saudara. Saudara menang atau saudara kalah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya pada saat ini, saudara, sementara berada di arena perlombaan ini. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan. Bagaimana persiapan kita, itulah yang menentukan kita akan menang atau kalah. Firman Tuhan tadi, di dalam firman Tuhan tadi, saudara, ada 3 hal penting supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan begini, sadar bahwa banyak saksi yang memperhatikan kita.
Hidup orang percaya di tengah dunia ini bagaikan berada di atas bukit atau satu tempat yang tinggi, saudara, di mana akan jelas terlihat dari sekeliling kita. Ada banyak orang sekeliling kita yang memperhatikan saudara dan saya. Hidup kita diperhatikan, saudara. Ada banyak penonton yang akan terus memberikan penilaian mengenai apa saja yang kita lakukan. Jika mereka melihat bahwa hidup kita benar, maka itu dapat merubah hidup mereka untuk percaya kepada Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya, dimanapun saudara berada, kita selalu diperhatikan oleh orang. Bagaimana hidup kita itu menentukan apakah orang akan mengenal Yesus atau tidak. Saudara, di dalam penginjilan saudara ada 2 hal yang biasa dilakukan, yaitu penginjilan secara proklamasi dan penginjilan secara afirmasi. Penginjilan proklamasi saudara, yaitu ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin lewat mimbar-mimbar gereja yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, melalui khotbah-khotbah, dan juga melalui KKR-KKR yang disampaikan firman Tuhan untuk umat Tuhan. Orang mendengar firman Tuhan dan orang menerima Tuhan secara pribadi. Tapi yang kedua saudara, yang disebut dengan penginjilan afirmasi. Saudara, penginjilan afirmasi ini ialah penginjilan lewat kesaksian hidup kita. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara kerjakan, baik itu di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan saudara, di mana saja saudara berada, semua orang akan melihat kita. Dan inilah yang akan membuat orang akan melihat apakah hidup kita benar dalam Tuhan atau tidak. Penginjilan afirmasi ini yaitu penginjilan lewat hidup kita. Firman Tuhan tadi berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, intinya dikatakan bahwa kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, orang akan melihat kita. Dan orang akan menilai hidup saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, mari kita jaga hidup kita. Jangan sampai hidup kita itu salah. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara yang kekasih Tuhan, kita jaga hidup kita dalam setiap sikap kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan, kita jaga. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Sebab saudara, orang menilai saudara dan saya dari sikap, perkataan, sikap, tingkah laku kita. Setiap langkah kita diperhatikan. Kalau kita salah, maka saya percaya bahwa orang tidak akan mengenal Tuhan. Ketika hidup kita benar menjadi surat Kristus yang terbuka dan orang menilai kita melihat hidup kita, saya percaya bahwa orang akan bertobat menerima Kristus secara pribadi dalam hidupnya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita menang dalam perlombaan iman, yang kedua ialah kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan iman dan pendewasaan rohani tidak akan dapat kita alami jika ada beban dan dosa dalam hidup saudara dan saya. Saya punya satu contoh saudara. Nah, jika seorang olahragawan mengikuti pertandingan, dalam mengikuti pertandingan saudara, dia datang dengan membawa tas, dia pikul tas saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa tas tersebut justru akan menjadi beban bagi dia dalam pertandingan. Dan beban itu akan mengganggu penampilannya sehingga akan mempersulit dia untuk meraih posisi juara. Hal ini sama juga dengan beban hidup kita. Dan juga dosa yang masih kita perbuat. Ini akan mengganggu kerohanian kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beban hidup kita ini bisa berupa amarah, kekecewaan, sakit hati, iri hati, kesombongan, keputusasaan, keras hati, dan lain-lain. Jika kita masih membawa semua beban dan dosa dalam hidup kita, maka kita akan sulit dapat bertanding secara iman. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sulit berdoa, kita akan sulit membaca firman Tuhan, kita akan sulit mengasihi sesama, kita akan sulit mengampuni orang lain, dan banyak hal lain yang sulit untuk dilakukan ketika masih ada beban dan dosa dalam kehidupan kita.
Dosa ini yang menjadi penghalang persekutuan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan dosa ini yang menuduh kita sehingga kita tidak bebas dari rasa bersalah dan menikmati pengampunan dari Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa dan kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa ialah maut, kematian kekal. Dan akibat dari dosa ialah membuat Tuhan tidak mendengar setiap doa-doa kita, dan Tuhan tidak akan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kita bersyukur saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus mati untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan dalam Yohanes 3 dan 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia yang bertakhta di atas kemuliaan saudara, dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia. Dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan kasih Allah yang luar biasa. Karena itu mari kita menjaga kasih Allah ini dalam hidup kita. Jangan kita main-main saudara dengan kasih Allah ini. Mari saudara kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari kita tinggalkan segala beban dan dosa yang dapat menghalangi kita untuk menjalani pertandingan iman saudara. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan saudara? Kita manusia yang harusnya mati, kita manusia berdosa yang harus mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Karena itu mari saudara yang kekasih Tuhan, kita jaga hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Mari saudara kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara yang kekasih Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dengan hidup saudara, saudara akan keluar menjadi pemenang. Saudara akan menang di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, supaya kita menang dalam perlombaan iman, yaitu kita harus berlomba dalam perlombaan iman dengan tekun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesuksesan seorang olahragawan dalam pertandingan tidak diraih dalam waktu yang singkat saudara. Ada banyak olahragawan yang mulai berlatih sejak usia dini saudara. Mereka juga banyak menemui kekalahan-kekalahan dalam pertandingan-pertandingan yang dijalaninya. Tetapi itu tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka putus asa atau mundur saudara. Tapi ketika mereka kalah, mereka akan berlatih lebih sungguh-sungguh lagi. Mereka akan lebih bersemangat lagi. Mereka akan terus giat agar mereka bisa meraih kemenangan dalam perlombaan yang mereka ikuti. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan buat kita semua saudara, kegagalan dalam hidup saudara itu merupakan hal yang biasa. Karena saudara, tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan kegagalan. Saudara mau berhasil, setiap orang yang berhasil pasti banyak menemui kegagalan dalam hidupnya. Percayalah saudara, bahwa kegagalan yang saudara dan saya alami dalam hidup kita itu tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang gagal terus dalam Tuhan. Tapi percaya bahwa ketika kita bangkit, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Ada seorang ilmuwan saudara yang sangat terkenal. Mungkin saudara, saya percaya bahwa saudara tahu orang ini, yang bernama Thomas Alva Edison. Saudara, untuk mendapatkan bola lampu pijar saudara yang saudara dan saya pakai untuk menerangi rumah-rumah kita saudara,
Bukan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali atau seterusnya dia mengalami kegagalan untuk mendapatkan bola lampu pijar ini, saudara. Tapi ribuan kali dia harus gagal untuk mendapatkan bola lampu pijar ini, saudara. Tapi dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah berhenti untuk mencoba dan mencoba. Dia lakukan itu terus, saudara, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan bola lampu pijar. Dan itu, saudara dan saya bisa pakai sampai hari ini untuk bisa menerangi rumah-rumah kita. Sehingga dia berkata begini, saudara, Thomas Alva Edison berkata, saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut dengan kegagalan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita gagal, saudara, kita harus percaya bahwa ini adalah awal daripada keberhasilan kita. Sekali lagi saya mau katakan buat kita, ketika kita gagal, kita percaya bahwa ini merupakan awal daripada keberhasilan kita. Karena itu, mari lupakan semua kegagalan itu dan arahkan pandangan kita ke depan untuk mencapai keberhasilan yang ada di depan. Saya percaya Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah buat saudara dan saya. Karena itu jangan mundur, apapun yang terjadi dengan hidup saudara, saudara jangan mundur. Karena persoalan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan setia, dan ketika kita dicobai kita tidak mampu, Tuhan akan berikan kekuatan untuk menghadapinya. Kalau engkau gagal dalam hidupmu, percayalah, Tuhan akan memberikan pertolongan buatmu. Tuhan akan mengangkat engkau, saudara. Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam hidupmu. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, aku melupakan atau meninggalkan semua yang ada di belakangku. Artinya dia meninggalkan semua kepintaran dia, dia meninggalkan semua keberhasilan dia, dia meninggalkan semua kekayaan dia, dia meninggalkan semua kehebatan dia yang selama ini dia banggakan dalam hidupnya. Tapi ketika dia mengenal Tuhan dalam hidupnya, saudara, dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada saudara yang selama ini merasa bangga dengan hidupmu. Ada saudara yang selama ini merasa bangga dengan kekayaanmu. Ada saudara yang selama ini merasa saya hebat, saya mampu, saya pintar. Dengar saudara, semua itu hanya adalah hal yang sementara di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, saudara. Rasul Paulus seorang yang hebat, saudara. Tapi ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, dia katakan, aku melupakan semuanya. Artinya dia meninggalkan semua kehebatannya itu, saudara. Makanya jangan kita bangga dengan apa yang ada pada hidup kita. Karena semua yang ada pada hidup kita semuanya berasal dari Tuhan. Satu waktu Tuhan akan ambil daripada kehidupan kita. Dan semuanya tidak ada apa-apanya. Tapi Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang dia cari ialah hadiah daripada Tuhan. Apakah saudara juga mau seperti ini, saudara? Mari saya ajak saudara dan saya. Yang kita cari bukan harta dunia ini, tapi mari kita cari harta dari surga. Kita cari mahkota dari surga. Itu yang paling utama yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita berlari-lari kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita cari Dia dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan engkau menyerah ketika engkau menemui berbagai masalah yang berat dalam hidupmu. Jangan engkau menyerah ketika engkau disakiti oleh orang terdekatmu. Jangan kecewa ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan. Jangan putus asa ketika tidak ada jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semua yang kita alami. Dengar saudara, sebab tidak pernah ada kemenangan tanpa ketekunan. Demikian juga dalam perlombaan iman diperlukan ketekunan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Allah kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, artinya bahwa segala sesuatu yang dia sudah kerjakan selama ini, saya percaya itu sudah berhasil. Dan dia sudah mencapai garis akhir. Dan yang luar biasanya, sekarang telah tersedia, dikatakan, bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita, saudara. Mari kita berlomba-lomba dalam perlombaan iman ini. Kita berlari lebih cepat lagi, saudara. Saudara kekasih Tuhan, kita harus mencapai garis akhir. Kita harus memelihara iman. Sampai pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kebenaran. Itu yang harus kita cari dari Tuhan. Karena itu saudara, mari kita siap menjadi orang Kristen yang akan masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan rohani. Dan mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Dan memperoleh mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya semua, kita akan mau melakukan ini dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan semakin dekat, saudara. Waktu Tuhan semakin dekat, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita. Kita berlomba, saudara. Kita berlomba di dalam Tuhan dalam perlombaan iman. Kita kejar mahkota yang daripada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara mau melakukan ini, saudara. Saya percaya saudara mau mengejar mahkota yang daripada Tuhan. Karena itu, terakhir saudara, mari saudara kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita jangan main-main lagi sebab waktu Tuhan ini semakin dekat. Kita hidup dengan benar di dalam Tuhan. Kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang singkat ini yang boleh hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau menerangkan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya Engkau mengajarkan kami supaya kami mengerti dan kami tahu bahwa sekeliling kami ada banyak orang selalu memperhatikan hidup kami. Supaya kami tahu buat Tuhan bahwa kami harus menanggalkan semua beban dan dosa kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kami harus berlomba dalam perlombaan iman dengan tekun. Sebab kami tahu bahwa kalau kami tidak berlomba, maka kami tidak akan pernah menjadi juara. Kalau kami tidak berlomba sungguh-sungguh, kami tidak akan pernah mendapat mahkota. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pagi hari ini. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi hidup mereka Tuhan. Mereka yang punya masalah, persoalan dalam hidup mereka, biarlah Tuhan datang. Dan Tuhan sendiri akan menolong mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.